Dikiranya cuma liburan mewah bareng polisi, tinggal di villa pinggir pantai, dapat bayaran 10 juta, pokoknya semuanya serba instan dan glamor. Tapi siapa sangka liburan itu justru jadi awal dari mimpi buruk. Misri Puspa, gadis biasa asal Jambi yang awalnya bukan artis, bukan siapa-siapa. Tapi sekarang namanya tersebar luas jadi berita utama media nasional. Namanya terseret jadi daftar tersangka pembunuhan seorang polisi di sebuah villa mewah. Kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi di balik liburan mewah itu? Langsung aja, mari kita bongkar satu-satu faktanya di konten breakdown kali ini. Balik lagi di channel Istana Media. Di konten kali ini kita akan bahas sebuah kasus yang menjadi buah bibir warganet. Kasus kematian seorang anggota polisi yang punya banyak fakta mengejutkan di baliknya. Bayangin kamu diajak liburan ke Lombok, semuanya udah dibayarin. Dapat uang puluhan juta dan nginep di villa bareng orang-orang penting. Semuanya terdengar menggoda dan menjanjikan, sampai salah satu dari kalian ditemukan tewas. Dan kamu dituduh terlibat dalam pembunuhannya. Itulah yang terjadi pada gadis ini. Diiming-imingi uang puluhan juta, siapa duga malah jadi salah satu tersangka. Seperti apa kasus selengkapnya? Apa benar dia terlibat dalam pembunuhan ini? Nggak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Misri Puspitasari adalah gadis berusia 23 tahun yang menjadi tulang punggung keluarga. Sejak jadi seorang yatim, Misri harus menghidupi ibu dan kelima adiknya menggantikan peran sang ayah. Waktu masih hidup, ayah Misri hanya seorang buruh dan penjual ikan. Setelah lulus SMA, Misri nggak ngelanjutin kuliah karena masalah biaya dan keadaan. Padahal, waktu semasa sekolah, Misri bisa dikategorikan sebagai siswa yang cukup berprestasi. Dan jauh sebelum terjerat kasus ini, Misri adalah model asal Jambi yang punya segudang pencapaian. Dulu, dia sering ikut beberapa kegiatan di Jambi, termasuk fashion show. Di tahun 2020, Misri pernah jadi finalis Duta Inklusi Keuangan 2020 OJK Provinsi Jambi. Dia juga pernah menjadi Putri Mia Provinsi 2018. Prestasi lainnya adalah Miss Teen Top Model Jambi 2019. Bahkan dia menjadi juara 1 Indonesian Fast Model Jakarta. Nggak cuma itu, Misri pernah berkontribusi pada sebuah film yang digarap oleh Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Jambi waktu tahun 2019. Di film tersebut, Misri berperan jadi jurnalis perempuan yang sedang liputan di Sungai Batanghari. Tapi semua itu berubah drastis sejak awal tahun ini, ketika dia mengenal seorang lewat media sosial. Awalnya sejak 2024, Misri berkenalan dengan Kompol Yogi. Hubungan mereka mulanya sebatas pertemanan, tapi belakangan Misri disebut sering diajak bertemu oleh anggota polisi itu. Sampai akhirnya di pertengahan April 2025, Misri diajak liburan ke Gili Trawangan, Lombok Utara. Nggak cuma diajak, semua akomodasi, transportasi, dan kebutuhan Misri ditanggung oleh Yogi. Dan dijanjikan bayaran 10 juta untuk satu malam. Tepatnya dari tanggal 16 sampai 17 April 2025. Dan dari sinilah awal tragedi dimulai. Misri tiba di Lombok pada 16 April sekitar pukul 13.30 WITA menggunakan speedboat. Dia dijemput oleh Brigadir Nur Hadi, lalu bergabung dengan Yogi, Ibda Haris, dan satu perempuan lain. Kelimanya bermalam di dua tempat yang berbeda. Yogi dan Misri nginap di Villa Tekek, sementara Haris, Putri, dan Nur Hadi Natya hotel yang ada di sebelah. Di malam hari, mereka mengadakan pesta di Villa Tekek. Tidak hanya minuman keras, mereka juga mengkonsumsi obat terlarang jenis ekstasi dan obat penenang bernama
Riklo yang dibawa Misri dari Bali atas permintaan Yogi. Mereka berendam di kolam sambil menikmati pesta. Saat semuanya mulai mabuk, Misri sempat menegur Nur Hadi yang mendekati dan mencium P, wanita yang dibawa Haris. Suasana pesta tetap berlangsung sampai menjelang malam. Pukul 19.55 WITA, Misri sempat merekam Nur Hadi yang sendirian dari pinggir kolam. Waktu itu, korban masih hidup dan sadar. Setelah itu, Misri masuk ke kamar sambil main HP. Dia juga sempat lihat Haris yang ada di depan teras villa. Sekitar pukul 21.00 WITA, Misri teriak panik dan memanggil Yogi waktu lihat Nur Hadi di dasar kolam. Melihat itu, Yogi langsung lari dan lompat ke kolam untuk menyelamatkan Nur Hadi. Yogi lakukan pertolongan pertama dengan memberi napas buatan dan menekan jantung Nur Hadi. Nggak lama, dokter datang dan langsung memberikan penanganan pada Nur Hadi. Dalam keadaan kritis, Nur Hadi juga sempat mendapatkan infus. Namun sayangnya, Nur Hadi tidak tertolong. Dari hasil penyelidikan polisi, Nur Hadi kehilangan nyawa karena jadi korban kekerasan oleh Kompol Yogi dan Ibtu Haris. Dugaan tindak kekerasan itu terjadi di rentang waktu pukul 20.00 sampai 21.00 WITA. Hasil otopsi juga menunjukkan korban alami patah tulang, lidah, dan luka-luka di sekujur tubuhnya. Kasus meninggalnya Brigadir Nur Hadi yang awalnya disebut sebagai kecelakaan atau overdosis, kini resmi masuk ke tahap serius. Setelah melakukan penyelidikan intensif, Polda NTB akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah Misri. 2 tersangka lainnya adalah Kompol Yogi dan Ibnu Dwi yang ditetapkan pada 18 Mei 2025. Keduanya telah diberikan sanksi pemecatan tidak dengan hormat di tanggal 27 Mei 2025. Menurut Aliansi Reformasi Polri untuk Masyarakat NTB yang beri bantuan hukum pada Misri, melihat status sosial dan jaringan hukum yang minim, dalam kasus ini Misri berpeluang mendapat risiko unfair trial atau peradilan yang tidak adil. Kuasa hukum Misri menyebut Misri hanya diperintah untuk beli Riklo oleh Kompol Yogi. Dan saat kejadian kekerasan berlangsung, Misri tidak ada di tempat karena sedang mandi dan dalam pengaruh obat. Nggak hanya itu, Misri baru mengenal korban di hari kejadian. Jadi nggak ada motif buat dia terlibat dalam tindak kekerasan itu. Walau ditahan sejak 1 Juli 2025, Misri baru jalani berita acara pemeriksaan pada 2 Juli. Dan permohonan penangguhan baru diajukan 3 Juli. Sebelum pemeriksaan, Misri mengalami gangguan psikis, bahkan sempat kerasukan. Kuasa hukumnya bilang Misri seolah-olah kerasukan arwah korban. Diperagakannya secara rinci bagaimana insiden itu terjadi. Nggak hanya itu, masih dalam kondisi kerasukan, Misri juga menyebut siapa nama pelakunya. Tapi kuasa hukum menolak untuk memberitahu inisial atau identitas yang disebut oleh Misri. Penetapan Misri jadi tersangka tentu buat keluarga kaget. Sebelum pergi ke Gili Trawangan, Misri sempat pamit ke ibunya. Dia izin buat kerja ke Lombok. Dapat kabar keponakannya jadi tersangka, Neni mengaku syok. Neni bilang Misri cerita kalau dia sebenarnya cuma bantu korban, tapi malah dituduh jadi tersangka. Dia juga minta keadilan dan kepastian hukum untuk keponakannya. Karena di media sosial banyak sekali yang menyudutkan Misri. Meski ada 2 tersangka lagi, apalagi mereka sempat nggak ditahan. Kasus ini awalnya terdengar seperti pesta biasa. Healing bareng teman, suasana santai di Villa Gili Trawangan, lengkap dengan minuman, perempuan, dan hiburan. Tapi siapa sangka, pesta itu malah berakhir tragis. Dari kasus ini, kita bisa refleksi. Karena ternyata satu malam penuh euforia bisa meninggalkan luka panjang dan mengubah nasib banyak orang. Dan pelajaran yang dapat kita ambil dari insiden ini diantaranya, pertama, gaya hidup bebas tanpa batas adalah bom waktu.
Banyak orang yang menganggap pesta dan minum-minum itu hal biasa, bagian dari healing atau sekedar melepas penat. Tapi ketika semua dilakukan tanpa kontrol, tanpa tanggung jawab, tanpa batas, apa yang kita anggap seru bisa jadi bom waktu. Di kasus ini, alkohol, obat terlarang, dan ketegangan emosional jadi kombinasi bahaya yang memicu kekerasan. Dan ujungnya, nyawa seseorang hilang dan masa depan orang lain ikut terbuang. Kedua, lingkaran sosial bisa ngangkat dan menjerumuskan. Misri dulunya dikenal sebagai perempuan berprestasi, tapi karena memilih ikut pesta dengan orang yang salah dan situasi yang salah, namanya jadi terseret dalam lingkaran kasus besar. Kita nggak pernah tahu sejauh mana pergaulan bisa mempengaruhi jalan hidup. Tapi satu hal yang pasti, berada di lingkungan yang salah bisa bikin kita ikut terseret pada hal yang nggak kita lakukan. Ketiga, reputasi bisa hancur dalam sekejap. Misri punya rekam jejak yang baik dan nggak neko-neko. Tapi satu keputusan buruk bikin semuanya itu runtuh. Foto pribadinya tersebar, media membongkar masa lalunya, dan publik langsung menilai berdasarkan satu kejadian. Ini jadi pengingat penting, kalau reputasi itu dibangun lama, tapi bisa rusak dalam satu malam. Jangan pernah anggap remeh keputusan yang kita ambil, terutama soal siapa yang kita temani dan kemana kita pergi. Dan pelajaran terbesar dari kasus ini adalah gaya hidup bebas dan keputusan impulsif, apalagi saat melibatkan kekuasaan, obat terlarang, dan pesta liar bisa membawa konsekuensi hukum dan moral yang fatal. Bahkan bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Kasus Misri Puspita bukan sekedar drama kriminal biasa, tapi ini adalah cermin tragis bagaimana keputusan yang tampak sepele bisa membawa kehancuran dalam hidup seseorang. Dari sosok perempuan muda yang cantik dan berprestasi, kini Misri harus berhadapan dengan stigma, tekanan publik, proses hukum, dan kehilangan kepercayaan dari banyak orang. Nggak peduli seberapa cemerlang masa lalu seseorang, jika lengah dalam memilih lingkungan dan gaya hidup, konsekuensinya bisa fatal. Ini bukan sekedar skandal, tapi pelajaran bahwa kendali diri dan batasan moral tetap jadi fondasi terpenting dalam hidup. Gimana pendapat kamu soal kasus ini? Dan menurut kamu, Misri ini korban atau memang benar bersalah? Jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe, serta pastikan untuk aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan konten breakdown lainnya. Sampai jumpa!